Assalamualaikum, selamat siang Bu Tita. Apa kabar Waalaikumsalam. hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Desi. Ada yang bisa saya bantu? Maaf nih sebelumnya saya mengganggu waktunya Ibu. Iya, tidak apa-apa Bu. Begini Bu, saya mau curhat nih tentang masalah saya. Apakah Bu Adita bisa membantu saya? Baik Bu, apa ya yang bisa saya bantu Bu Desi? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari apa yang ada di pikiran saya ini loh Bu. Terus apa lagi Bu? Harapannya apa ya? Begini Bu, karena saya itu masih bingung. Ngapa ya saya bisa begini ya Bu? Oh, coba ceritakan Bu apa yang sedang Bu Desi rasakan saat ini. Iya, saya itu merasa kalau saya ini belum bisa berhasil dalam pembelajaran, terutama pada materi perkalian di kelas saya Bu. Saya kan ngajar kelas 2 nih. Materi perkalian yang saya ajarkan itu anak-anak kayaknya belum bisa memahami konsepnya. Mengapa ya? Apa ya yang membuat Bu Desi itu mengapa merasa tidak berhasil dalam pembelajaran? Kira-kira apa yang membuat Bu Desi berpikiran seperti itu? Murid saya Bu, sebagian besar nilainya masih rendah. Itu yang menjadi pikiran saya, karena masih banyak murid saya yang nilainya rendah. Nilai rendah. Coba Bu Desi ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang Bu Desi alami sekarang. Kenapa Bu Desi sampai punya pikiran seperti itu? Perasaan saya gelisah ya Bu, resah. Karena apa? Dari hasil analisis yang sudah saya lakukan kemarin, sebagian besar, separuh lebih, saya itu nilainya rendah sekali. Jauh di bawah KKM. Padahal kan saya sudah merasa menjelaskan materi dengan gamblangnya. Bahkan saya sudah menggunakan media gambar. Kalau begitu, bagaimana menurut Bu Desi? Apakah cukup hanya menggunakan media gambar saja? Iya ya Bu. Itu kalau menurut saya sih mungkin belum cukup ya Bu. Karena mengajar itu kan tidak hanya menggunakan media gambar saja ya, bisa menggunakan media yang lainnya. Terus, kenapa Bu Desi tidak mencoba berbagai media dalam mengajarkan matematika, khususnya tadi perkalian, seperti video atau mungkin benda-benda yang lain? Iya Bu, memang saya belum menggunakan media lain selain gambar. Memang sih sebenarnya ada banyak media yang seharusnya bisa saya gunakan dalam pembelajaran tersebut Bu. Sesuai dengan karakter murid saya khususnya kelas 2 itu kan pemikirannya masih konkret ya. Jadi Iya, mungkin betul. bisa menggunakan media yang berbeda-beda. Itulah Bu Desi, menggunakan berbagai media dalam belajar. Apalagi dengan karakteristik murid Bu Desi yang tentunya setiap anak itu berbeda-beda. Iya ya Bu ya. Setelah Bu Desi bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu Desi yang dialami? Nah, saya sedikit lega sih Bu. Ada perasaan lega setelah saya bercerita dengan Bu Adita. Jika Bu Desi
Jika saya dapat menyimpulkan, itu berarti bukan Bu Desi yang gagal dalam mengajar, tapi memang Bu Desi perlu peningkatan dan variasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Iya ya Bu. Oh, oh. Dari apa yang sudah Bu Desi sampaikan tadi, kira-kira apa rencana Bu Desi untuk kedepannya? Saya akan ini tuh menambah media pembelajarannya, terutama ya Hmm, menggunakan benda-benda konkret, karena iya. itu kan sesuai dengan karakteristik diri saya yang masih kelas 2. Kemudian bisa juga saya tambahkan mungkin video Bu. Mm-mm. Terus media gambar tadi tetap saya gunakan, selain tambahan benda-benda konkret tadi, media gambar yang sudah saya gunakan di awal tetap saya gunakan video. Mm-mm. Iya, bagus sekali Bu Desi. Terus, lalu apa ya? Apakah ada hal lain yang bisa Bu Desi lakukan untuk perbaikan pembelajaran itu? Mungkin pembelajaran saya itu terlalu serius sekali ya Bu, jadi anak-anak Mm-mm. tegang. Jadi nanti di sela-sela pembelajaran saya akan memberikan eh, kegiatan stretching Mm-mm, supaya betul. anak lebih apa ya, lebih rileks, tidak Iya, tegang, tentunya lebih menarik juga ya. lebih ceria. Kemudian akan saya praktekkan eh, mindfulness, Oh iya, betul praktek sekali. mindfulness yang sudah saya dapatkan ke anak, untuk diterapkan, diimplementasikan ke anak-anak supaya menambah fokus mereka pada materi yang sudah saya berikan, seperti itu. Ya, itu langkahnya Bu Desi itu sudah tepat sekali dan saya setuju dengan idenya Bu Desi tadi, Bu. Sekarang bagaimana perasaannya Bu Desi? Alhamdulillah tuh ya lega dan Hmm, cukup mantap untuk melaksanakan perbaikan ke depannya dengan apa yang bagus Bu Desi. dikatakan. Hmm, sekarang selanjutnya bagaimana untuk tindak lanjut yang akan Bu Desi lakukan setelah kita sharing ini? Saya akan mempersiapkan media-media yang sudah saya utarakan tadi, terutama Iya, benda-benda bagus. konkret yang sudah saya bicarakan tadi sama Bu Adita. Saya akan laksanakan Hmm, segera dan saya akan secepatnya melakukan remedial secara klasikal kepada murid hmm, saya supaya iya. pembelajaran tentang materi perkalian ini lebih mudah untuk dipahami oleh anak-anak. Iya, betul sekali dan itu sangat bagus Bu Desi. Memang harus seperti itu pembelajaran zaman sekarang, bahwa kita itu harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu Desi. Terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau mulai dari diferensiasi konten, diferensiasi proses dan diferensiasi guru. Apalagi di kelas Bu Desi itu memang peserta didiknya kan mempunyai tingkatan kemampuan yang berbeda ya Bu Desi. Iya betul. Masih kelas 2 ya Bu ya. Iya Mungkin betul. materi perkalian ini kan masih bersifat apa? Bagi mereka itu abstrak kali ya Bu. Iya Jadi biar betul. lebih konkret harus menggunakan metode. Mm-mm. Iya 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 itu Pak. Iya Bu Desi itu sudah merupakan ide yang sangat bagus. Semoga dapat terlaksana dalam setiap pembelajaran ya. Tidak hanya di pembelajaran perkalian saja, tapi juga untuk pembelajaran lain, untuk mata pelajaran lain ke depannya. Terima kasih Bu Adita. Terima kasih loh sudah meluangkan waktunya buat saya. Iya, sama-sama Bu Sekarang Desi. saya sudah lega dan mantap untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran Mm-mm. supaya saya tidak resah lagi. Ini saya sudah tidak resah lagi agar pembelajaran saya ke depan bisa tercapai tujuan pembelajarannya. Begitu begitu. Iya. Baik Bu Desi, ini sepertinya waktu sudah cukup.
Mari kita sama-sama melanjutkan kegiatan kita masing-masing ya. Baik Bu Dita, terima kasih sekali loh. Yuk kita kayaknya bel masuk sudah berbunyi. Jadi kita mulai masing-masing. Sama-sama Bu Desi. Terima kasih. Ini refleksi diri latihan coaching oleh saya, yaitu Adita Ambiati. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik yaitu sesuai dengan alur Tirta dalam diskusi sudah berjalan dengan baik dalam proses coaching. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh Kuci. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Jawabannya, agar tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu menghadirkan diri sepenuhnya agar kita selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang Kuci dengan melakukan kegiatan stop dan mindful listening sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan Kuci. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk membuat pertanyaan yang dapat menggali potensi kekuatan yang dimiliki oleh Kuci. Pertanyaan untuk Kuci yaitu, yang Anda rasakan pada saat di coaching, saya merasa lebih tenang, lega, senang dan bahagia karena selama coaching sudah tujuan